Darah itu warnanya merah, seperti amarah. Sebut PKI itu kan golongannya si komunis sih, tapi yang tidak PKI seperti Maren. Wong yang kepalanya Maren Pak Karno aja dikatakan komunis kok, karena dia kan juga melindungi masuknya komunis itu. Jadi kan seizin dari presiden itu dulu, maka disebutnya dianggap melindungi. Dia juga dikup sebagai PKI, padahal ketua Maren dan lagi presiden. Yang namanya kup-kupan itu ya mana yang menang sih? Sepertinya raja dengan raja tarung, ya, mencari kekuasaan. Pak Harto dulu anak buah Pak Karno, ya belum jenderal, paling masih kopral atau apa. Kan pangkatnya nodong setelah Pak Karno itu di disuntik lumpuh, taruh di rumah sakit, keluarganya tidak boleh meninjau. Megawati aja anaknya tidak boleh ninjau, apalagi keluarga yang lain, anaknya tidak boleh ninjau. Nah, itu kan sudah di ultimatum sama Pak Harto, siapa saja keluarganya maupun siapa saja yang lain izin saya kan tidak boleh. Nilai Pak Karno disuntik sama dokternya Pak Harto, lumpuh. Memang sengaja dilumpuhin biar mati perlahan-lahan. Kalau langsung mati dicangap dulu minum alkohol apa ya mati mendadak. Nah itu memang sengajanya dilumpuhkan. Nah jenderalnya ya dengan sendirinya kan ya, maksudnya kan ya mau melindungi, tapi ya tidak bisa. Namanya di bawah pimpinan Harto itu. Itulah Harto itu gara-garanya kan mau mau mengambil kekuasaan, mau ditodong, minta tanda tangan surat perintah mandataris sebagai presiden, kasih pangkat. Itanya dari kopral langsung ke jenderal. Bisa saja namanya cuma minta kasih tanda tangan, mandataris jadi buat dikasihkan sama Harto. Nah ini mandataris, peganglah negara ini. Nah sudah, nah, titipkan sama kamu. Nah, Pak Karno itu dia mati, dikuburnya dia kan sebagai anggota PKI gitu tuh. Lah mau nerobos, mau jadi kepala negara gitu, presiden kan kepala negara sih. Maka itu Pak Karno dilumpuhkan kan supaya diganti Harto itu tanpa pemilihan, langsung nodong Pak Karno, tak jabatan pangkatnya, minta kekuasaan. Nah, setelah itu supaya rakyat itu tidak semata-mata 5 tahun dibuat partai gitu. Nah, masih di ultimatum itu ditujukan pada satu, Golkar itu tadi, yang supaya tidak menjadi kericuhan. Kalau nama Golkar kan sudah lain, bukan PKI. PKI bukan sudah mati, istilahnya kan sudah dihapus. Nah, dan tidak ada waktu anu itu ya sudah PKI-nya sudah tidak ada di situ. Waktu pemungutan suara itu loh, untuk pemilihan presiden sudah tidak dipasang gambar PKI, sudah dihanguskan gitu. Ya yang ada saja Golkar, ya kan pilihnya kan konpringin Golkar, maka Golkar simbol pegawai negeri. Maka dulu wah diemaskan pegawainya negeri itu, terus bayarannya tinggi-tinggi ya. Dulu masa saya kan masa Pak Karno, tahun 60-an masih dipegang Pak Karno, minus kayak ndak ada 1.000
Sejak 420 sampai 680 itu masa kerja 12 tahun saya. Nah, mikir-mikir kok cuman dapat koperasi, ambil beras, ambil minyak, kelapa, ambil ikan asin, cuman kebutuhan tak itu tidak ada kelebihan. Nah, sekarang kan dimewahkan 5 juta, 7 juta, 10 juta, kan tinggi-tinggi tuh. Maka itu contohnya itu saja. Gaji sekarang kok di anak emaskan. Nah, dulu kok di andai kata terjadi PKI masih timbul kan ya, masih Riyati itu ya. Dulu zaman Pak Karno sulit sekali makannya, ya masih makan biasa, singkong masih ubi, tidak ada kemewahan, tidak ada. Nah, gaji segitu sudah pegawai itu tinggi-tingginya 800 dan tidak ada 1000. Sebelum segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrad, saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan. Sudah mengasingkan diri di Rusia sana. Kalau tidak mengasingkan diri ya sudah terbunuh sebelumnya tahun itu tahun 50-an itu sudah tidak ada di Indonesia. Dia mudah mengasingkan diri, lari ke luar negeri, musuh lani sama Aidit Semaun itu sudah tidak ada nama di Indonesia. Dulu nama sejarahnya ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Sudah tempur waktu di Madiun, peristiwa di Madiun. Tahun 65 itu antaranya Pak Harto sama Pak Karno itu yang mau menguasai negara, ternyata kan sudah jadi presiden sih Pak Hartonya. Itu kan tahu politik kok. Ya politik dan taktik itu memang gitu. Menguasai presidennya ditodong dulu, disuntik lumpuh. Ya itu dimintai apa-apa, tanda tangan, mandataris. Akulah sebagai presiden tanda tangani. Makanya itu kalau yang saya sebutkan lain manusia ya tidak tahu, tapi manusia kan ada rentetannya sih, suatu kejadian itu kan bisa timbul sebagai sejarah nyata bahwa Pak Harto itu nodong sama Pak Karno itu presiden RI itu. Makanya dia sudah kata orang kan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan habis sih. Tapi di raganya sama nyawanya kembalikan lagi masuk ke Laut Kidul. Jadi sudah ada baunya. Sudah perang musuh lani dari Jawa Timur itu sudah melarikan diri. Kalau tidak kan ya namanya PKI kan ya masih timbul perang terus terjadi. Tahu mana orangnya, tahu mana tempatnya, ya terang diambil. Paling tidak ya dihukum apa di apa, ya, namanya perang itu kan. Peristiwa-peristiwa terjadi itu, entah terjadinya apa di 48 itu saya sendiri masih kecil, jadi tahu, ingat, cuman katanya ada perang di Madiun ini, perang rame orang-orang, tapi perang apa kan tidak tahu sih namanya perang. Kalau Belanda dulu pakai senjata, tamsing, blar, nggak tahu kalau itu perang. Jadi Aidit ikutnya cuman di Madiun tahun 48. Tahun 48. Tidak ada baunya lagi. Di 65 yang disebut Gestok itu gerakan 30 SPK 65 itu Aidit nggak ada itu tentaranya Pak Harto yang Aidit dan PKI tidak ada lagi. Aidit dan PKI tidak ikut campur. Ada. Itu kan dulu dibebaskan dari golongan apa saja dibebaskan dan apa
itu loh, tentara juga dibebaskan, polisi dibebaskan, memilih partai itu dibebaskan loh, diberi hak untuk memilih bebas. Itu maka terjadi timbul antara PKI, DKI dan lain sebagainya. Pak Karno itu punya sendiri partainya Marenis, kepala bantengnya miring gini nyeruduk. Kalau sekarang jadi anaknya kan jadi bantengnya banteng jejak, ini banteng jejak ya, ada jejak itu banteng berdiri yang kelihatan modelnya. Kalau Pak Karno dulu bantengnya gini segitiga gini, bantengnya nyeruduk miring. Laksanakan. Siap, laksanakan. Papi. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Kiranya diculik, dilemahkan urat nadinya supaya dia sudah tidak bisa bergerak. Mau tawur apa? Kalau jenderalnya mau memimpin siapa? Bang jenderal itu ada yang dipimpin. Sebagai jenderal itu ada sebagai pemimpin jenderal. Karena ada anak buahnya sih, mau memimpin siapa kalau jenderalnya ada dibunuh. Wah, apalagi kepalanya presiden sudah dikam, sudah dilumpuhkan. Tidak bisa lagi memberi ultimatum, kamu sebagai jenderal, kamu sebagai memilih, tidak bisa toh. Sudah sakit, dinyatakan sakit di rumah sakit. Karena itu puluhan tahun dilumpuhkan itu. Ya, dari tahun 60-an sampai tahun 70-an, 6 apa-apa itu baru ya, dan dia apa ya diputus. Nah diputus, kalau sudah mati kan tidak diputus. Matinya Pak Karno tahun berapa kan sudah putus, 6 toh, baru perubahan uang. Jadi dia seolah-olah kepala PKI-nya, tapi seolah-olah tidak bisa. Presiden kok sudah diberi mandataris. Mana partaiku? Kamu bilang saya PKI. Partaiku ini sekarang membuat Partai Golkar itu setelah, jadi tidak ada pilihan. Pak Harto dulu jadi presiden, mana ada dulu ada memilih Pak Harto jadi presiden. Setelah gelombang kedua ketiga itu baru diharuskan memilih supaya dia terus jadi presiden, terus tidak ada yang lain selain dia gitu loh. Di ultimatum diharuskan itu Golkar. Ya orang-orang terpencil, mana orang pelaut, orang nelayan tidak tahu apa artinya. Di Golkar tidak tahu, PKI tidak tahu, komunis tahu ya, pejabat-pejabat tinggi itu. Mana orang kecil tahu, tahunya cari makan tikus, kadal, tekek, ular kebuki dimakan. Darah itu warnanya merah, seperti amarah. Antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan
atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi, Presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Maijen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Maijen S. Parman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dekat penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 3 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman. Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Sebelum segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrad, saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan.